Oh. Kok na ibu, iki lho. Nah, senter kabeh glolokan. Bang. Yuk, mantap. Bersama Swadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Skarel di channel YouTube aku yang jarang upload konten karena sok sibuk aja. Jadi di konten YouTube kali ini aku bakal upload video yang masih ada di galeri HP aku kali ini, yaitu pengalaman aku pertama kali naik gunung ke Gunung Lawu. Dan awalnya aku nggak pengen naik ke Gunung Lawu yang udah 3000 lebih mdpl karena aku masih pemula. Niat awal sih pengen konten ngevlog ke gunung yang buat pemula-pemula seperti Gunung Penanggungan di Jawa Timur. Tapi pas hari H temen aku yang aku ajak naik ke Gunung Penanggungan itu berhalangan dan gak bisa nemenin aku. Jadi pas aku nonton story WA, ada temen aku yaitu Mas Kakul yang mau naik ke Gunung Lawu tanggal 2 Juli. Dan sebelumnya aku mau naik ke Penanggungan itu tanggal 27 Juni. Jadi setelah aku cancel dari Gunung Penanggungan tanggal 27 itu, aku langsung reply story dari Mas Kakul yang katanya mau berangkat ke Gunung Lawu tanggal 2 Juli. Aku langsung minta izin ke orang tua mau naik ke Gunung Lawu. Sebenarnya agak dilarang karena di bulan Jawa itu waktu itu masih bulan Selo. Katanya tuh di gunung ada kayak gangguan-gangguan lah. Tapi nggak apa-apa, aku jadi cuma minta doa restu semoga naik selamat, pulang selamat lah. Dan kita berangkat tanggal 1 Juli sore. Ada Mas Kakul, Mas Yahya, Mas Temon. Kita sewa tenda dari salah satu toko terbaik di Tuban yaitu Pilar. Kita sewa tenda 3 hari, Sabtu, Minggu, dan balik ke tendanya Senin. Kita berangkat dari Tuban itu habis maghrib. Kita maghrib di Meraura, salah satu kecamatan di Tuban. Dan awalnya sih enak ya, nyaman. Tapi awal-awal berangkat itu kayak ada gangguan. Kayak kita itu nyasar kemana, padahal masih di Tuban. Kalau nggak salah kita nyasar dari daerah Senori. Ada pertigaan, seharusnya kita belok kiri, ternyata kita belok kanan. Nggak ngikutin Google Map. Dan kita nyasar sejauh 3-5 kilo. Setelah itu kayak ada yang aneh, jadi kita buka Google Map, ternyata emang nyasar. Kita putar balik, kita ikutin Google Map sampai jam 10-an apa setengah 10 kita istirahat dulu di Ngawi. Kita makan malam di situ. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Setelah kita makan malam, kita langsung lanjut perjalanan. Dan sebelum kita sampai ke Gunung Lawu di daerah Cetos itu kan daerah apa? Jalannya kan naik tuh, sepeda motor kan. Itu ada bukan gangguan sih, apa ya istilahnya ya? Kayak ada masalah sedikit, yaitu motor aku mogok. Motor waktu itu bukan masalah servis karena motor aku PCX dan belum ada 1 bulan aku servis. Ternyata itu mogok, kita diemin lah dulu sebentar. Itu sekitar jam setengah 12 kayaknya ya. Setengah 12 kita udah mau nyampe dikit lagi. Mungkin 5 menit 10 menit kita udah nyampe di base camp. Tapi kita nggak bisa dipaksain karena kalau dipaksain motornya bisa tambah parah. Jadi kita istirahat 15 menit sampai setengah jam di situ. Habis itu kita lanjut lagi ke base camp. Kita sampai ke base camp antara hampir jam 12. Kita nyampe base camp dan langsung aja kita istirahat di situ. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Dan keesokan harinya kita bangun habis subuh. Bangun pagi, kita sarapan sekitar jam 6 atau jam 7 kita sarapan pecel. Sebenarnya aku nggak ikut sarapan karena takut aja kalau udah naik gunung aku kayak pap gitu, karena ini baru pertama kali naik gunung, aku nggak tahu harus gimana. Jadi kemarin malam pas di Ngawi juga nggak ikut makan malam, paginya nggak ikut sarapan, cuma minum teh hangat aja. Jadi kita mulai naik Gunung Lawu dari tempat registrasi kita jam setengah 9-an. Estimasinya sih nggak tahu ya kita sebenarnya sampai pos 5 itu jam berapa. Tapi itu perjalanan berat banget sih buat kalian yang masih pemula. Kuatkan mental kalian, kuatkan fisik kalian sebelum kalian naik gunung, karena naik gunung itu gak semudah yang kalian bayangin. Karena tak perlulah ikut-ikutan tren yang cuma tujuannya bikin instastory yang keren. Karena naik gunung itu butuh mental yang kuat banget, butuh latihan fisik yang benar-benar siap, yang gak mudah lah teman-teman. Jadi kita naik mulai jam setengah 9 dari base camp registrasi tadi, sampai ke Candi Ketek atau apa ya itu ya. Terus Candi Ketek naik ke atas lagi ada kayak sumber air yang buat kayak kanon katanya sih buat mandi para dewi-dewi zaman dulu. Setelah itu ada warung yang jual semangka kayak gitu sebelum pos 1. Jadi kita nyampe pos 1 itu aku kurang tahu jam berapa, tapi itu lama banget karena kita berhenti, sedikit-sedikit berhenti karena itu capek banget. Dari pos 1 ke pos 2 kaki aku mulai kram, mulai sedikit kram, tapi aku diemin aja. Dan itu pun kita perjalanan 20 meter berhenti, 20 meter berhenti karena naik gunung emang di luar ekspektasi aku. Dan di pos 2 ke pos 3 mulai kramnya udah gak bisa ditahan.
Waktu itu untung saja Mas Yaya yang profesinya sebagai guru olahraga, dia bawa kayak semacam taping yang buat ngikat kaki kalau ada masalah kayak kram, kesleo dan lain sebagainya. Dan waktu itu dioles balsem dan dibantu taping oleh Mas Yahya. Terima kasih buat Mas Yahya. Tapi nggak lama kemudian aku jalan 20 meter, 50 meter, ternyata emang kaki aku udah nggak bisa lagi buat digerakin, kayak kaku gitu. Tapi Mas Yahya masih support buat bantuin aku, kayak nawarin bawain carrier. Jadi sebenarnya aku udah nolak karena takut kayak bebanin atau gimana, tapi ternyata emang fisik Mas Yahya keren banget sih. Waktu itu Mas Yahya bawa 2 carrier, tapi kita tuker tas lah. Aku bawa tas yang ada botol-botolnya, mungkin cuma 3 biji karena biar agak ringan. Jadi carrier aku dibawa oleh Mas Yahya, dibantu oleh Mas Yahya dari menuju pos 3, pos 4 dan pos 5. Tapi sebelumnya di pos 3 kita istirahat sebentar karena di sana ada sumber air. Kita isi air di sana, kita bawa 8 botol. Di situ aku cuma bawa 3 botol di tas, dan kita lanjut mungkin jam 2-an kita udah lanjut ke pos 4. Udah naik ke pos 4, pos 5, dan lucunya emang di pos 3 ke 4 itu jalannya itu emang nanjak banget. Jadi 10 meter kita berhenti, 20 meter kita berhenti. Kayak emang pendaki pemula itu beban banget sih ya. Dan setelah nyampe kita ke pos 4, karena kita nggak bisa ngecamp di pos 4 karena nggak boleh, kita lanjut ke pos 5 yang katanya agak landai jalannya. Ternyata nggak sesuai ekspektasi juga. Di pos 4 ke pos 5 jalannya masih nanjak. Kita landai ketika sudah di Sabana pos 5. Di situ agak lega karena jalannya agak landai, dan kita ketemu sunset ya di situ. Alhamdulillah banget. Jadi kita disuguhi pemandangannya indah, jadi capek kita terbayar. Yang sebelumnya kram atau mikirnya naik Lawu itu mistis atau gimana, itu nggak terpikirkan lah di situ. Jadi kita niatnya emang ngecamp di Karangmenjangan di atas pos 5. Di situ ada kayak tempat camp, bukan tempat camp tapi lumayan lah, agak banyak pohonnya, jadi lumayan enak buat bangun tenda di situ. Kita berangkat dari pos 5 habis maghrib ke Karangmenjangan, jadi agak maleman. Untung saja di situ nggak hujan, atau alhamdulillahnya ya kita nggak kabut juga. Kita sampai di Karangmenjangan itu sekitar jam 7-an. Kita langsung bangun tenda, kita masak mie, kita beres-beres buat makan dan istirahat. Dan di situ aku udah nggak mikir buat mistis atau apa, karena itu mikir fisik sendiri aja buat ngevlog atau buat apa, udah gak kepikiran. Jadi kaki itu udah kayak mati rasa. Jadi setelah makan aku langsung persiapan istirahat buat tidur. Kaki aku udah aku pasrahin, semoga besok bisa summit ke puncak. Dan katanya di tenda tersebut ada insiden sedikit, yaitu ada suara tangisan dari gak tahu perempuan atau anak kecil, seperti gitu. Dan yang dengar cuma Mas Kakul waktu itu. Katanya jam 12:30-an Mas Kakul dengar suara tangisan tersebut, dan tapi Mas Kakul nggak ngomong,
waktu di gunung ngomongnya udah pas udah turun. Dan oke, kita lanjut keesokan harinya. Kita bangun, ada yang jam 3 pagi, ada jam setengah 4 pagi, ada yang nyalain alarm jam 4 pagi. Tapi kita beres-beres waktu itu, saya ingat itu jam 4 pagi karena dibangunin oleh Mas Yahya, diajak summit karena mau ngajar sunrise waktu itu di puncak. Jadi kita persiapan, langsung kita summit, kita cari barengan waktu itu karena kabutnya agak tebel. Jadi aku kira itu dari Karangmenjangan ke puncak itu udah dikit lagi. Ternyata emang karena pendaki pemula jadi masih capek banget. Ternyata perjalanannya masih panjang. Setelah kita summit, kita sampai di Mbokyem, itu masih pagi, belum ada sunrise kayaknya ya. Dan kita kedapatan sunrise itu di Pasar Setan. Nggak estimasi sih di puncak karena kita emang jalannya agak pelan, jadi kita dapatnya sunrise di Pasar Setan. Dan kita nyampe puncak sekitar jam 7 sampai jam 8-an. Kita nyantai dulu karena di puncak ramai banget. Kita masak mie, bikin kopi dan lain sebagainya. Setelah itu kita foto-foto sebentar di puncak karena view-nya keren banget. Kalian harus nyobain Gunung Lawu. Tapi sebelum itu aku saranin kuatin mental dan kuatin fisik buat pemula karena naik gunung itu berat banget teman-teman. Dan setelah di puncak kita foto-foto, nikmatin pemandangan, kita langsung turun. Kita mau makan pecel di Mbokyem yang katanya itu warung tertinggi di Pulau Jawa. Jadi kita beli waktu itu 4 porsi dan 4 teh hangat. Waktu itu habisnya 90-an lah kalau nggak salah, dan itu worth it banget karena nasi pecelnya enak. Dan setelah kita makan, kita langsung balik ke tenda dan beres-beres. Waktu itu kita balik beres-beres sekitar jam 11-an, jam setengah 11 sampai jam 11 kita turun. Dan aku pikir bakalan capek lagi karena aku naiknya itu waktu naik kemarin tuh kita berangkat jam setengah 9, nyampe dari Karangmenjangan itu jam setengah 7 sampai jam 7, hampir 12 jam. Dan ketika turun itu cepet banget karena kita turun sekitar jam 11, kita nyampe di base camp itu habis asar. Jadi kurang lebih jam berapa ya, 4 jam 5 jaman lah kita turun. Dan emang nggak pegel, tapi yang kerasa itu kaki bawah itu kerasa banget. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kita sampai base camp habis asar. Dan untung saja kita udah sampai base camp, baru hujan itu turun deras banget. Dan kita langsung beres-beres persiapan buat balik ke Tuban. Tapi sebelum balik ada tragedi sedikit juga. Waktu itu pas turun waktu itu daerah apa, Cetho atau nggak salah ya, waktu nikungnya tajam banget, turunnya juga tajam banget. Sepeda aku yang aku pakai sama Mas Temon itu, aku jadi goncengan sama Mas Temon dan Mas Kakul sama Mas Yaya. Pas aku turun, rem pedaku yang PCX itu blong di tanjakan yang tajam banget turunnya dan nikung banget. Tapi alhamdulillahnya kita diamin, kita berhenti sebentar di jembatan waktu itu sekitar 15 menitan. Alhamdulillah remnya balik lagi karena sepedaku waktu itu masih PCX CBS yang katanya kalau emang direm banget itu bisa blong. Dan kita lanjut perjalanan ke Ngawi
kita makan lagi di Tugu Ngawi. Kita langsung lanjut ke Tuban sekitar kurang lebih nggak tahu aku jam 11-an atau jam berapa kita sampai di Tuban. Alhamdulillahnya selamat dan emang pengalaman ini sangat berkesan sekali. Ini pertama kali naik aku pertama kali naik gunung dan langsung diajak ke Gunung Lawu yang lumayan tinggi 3265 mdpl kalau nggak salah. Ya sebagai pemula itu berat banget. Jadi saran aku buat kalian, jangan kapok buat naik gunung, tapi harus kuatin mental dan fisik kalian. Jangan cuma ikut-ikutan tren buat keren-kerenan di Instastory, karena naik gunung itu berat teman-teman. Oke, jadi segitu saja ceritanya. Buat kalian semangat, jangan kapok naik gunung, dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.